Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Para jamaah sekalian, alhamdulillah di sore hari ini kita masih dikasih umur oleh Allah dan kesehatannya, keafiahannya, dan juga keamanannya, ketentramannya, dan warna-warni nikmat yang Allah hujankan kepada kita, wabil khusus nikmat petunjuk darinya yang Allah hidayahkan kepada hati kita, hingga dengan petunjuk Allah kita bisa mengenal Allah. Dengan petunjuk Allah kita bisa mengenal hukum-hukum Allah. Dengan petunjuk Allah kita bisa mengenal janji-janji Allah dan ancaman-ancamannya. Dengan petunjuk Allah kita bisa mengenal kunci untuk bisa dekat dengannya, kunci untuk bisa meraih ridhonya, ampunannya, cintanya, dan ijabahnya. Dengan hidayah Allah, hati kita bisa mengenal kepada mana hak, mana batil. Kita bisa mengenal kepada kemuliaan sifat, keterpujian akhlak, niat-niat yang agung, perbuatan-perbuatan yang mulia, ucapan-ucapan yang berharga, bernilai tinggi, ucapan-ucapan yang baik. Dan kita bisa mengenal kunci keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan yang hakiki dan abadi. Kita bersyukur kepada Allah, dan hidayah ini tidak bisa kita dapat kecuali dengan cara kita mendapatkan dari para ulama-ulama Allah yang ilmunya tersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam lewat guru-gurunya. Apa yang disampaikan oleh para ulama Allah adalah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari Allah Azza wa Jalla. Maka hadirnya kita di majelis ilmu seperti ini demi mencari hidayah Allah, agar mendapatkan petunjuk dari Allah. Dan kita di sore hari ini mengkaji kitab yang membahas tentang cabang-cabang iman, yang 77 cabang, yang sekarang masih membahas cabang iman yang keberapa? Yang ke-54, yaitu merasa malu oleh Allah. Yang mana
Merasa malu oleh Allah ini akan melahirkan sifat-sifat, akhlak-akhlak, sikap-sikap yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya. Ketika Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat lain mendengar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istahyu minallah haqqal haya, kalian harus malu oleh Allah dengan sebetul-betulnya malu. Kami bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Ibnu Mas'ud, ya Nabi Allah, inna nastahi, wahai Nabi Allah, sesungguhnya kami merasa malu oleh Allah. Qala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa dzalik, bukan itu. Artinya bukan sekedar rasa, tapi juga harus melahirkan buah. Dari rasa malu itu buahnya apa? Rasa malu oleh Allah itu. Nah, lalu Rasulullah SAW memberikan isyarat kepada buah daripada rasa malu, yaitu sifat-sifat dan akhlak-akhlak yang agung, yang terpuji. Beliau bersabda, walakin man istahya minallah haqqal haya, tetapi orang yang malu oleh Allah dengan sebetul-betulnya malu, falyahfadz ar-ra'sa wa ma hawa, maka orang tersebut kalau betul malu oleh Allah, hendaknya dia menjaga kepalanya dan menjaga segala yang diliputi oleh kepalanya, yakni pemikiran-pemikiran, ilmu, niat, ya, dan sifat-sifat akhlak yang ada dalam hati harus dijaga. Dijaga apa yang ada dalam hati, iman harus dijaga. Wal batna wa ma wa'a, dan juga orang yang merasa malu oleh Allah dengan sebetul-betulnya hendaknya menjaga perut, ya, dan isinya, yaitu yang di wadahi dengan perut, ya. Artinya makanan harus yang halal, minuman harus yang halal, dijaga. Wal farja, dan juga harus menjaga farji, ya, harus menjaga farji dari melakukan zina. Wal yadaini, dan menjaga dua tangan daripada mendolimi yang lain, daripada mencuri, daripada menyakiti yang lain, memukul sampai membunuh apalagi. Bahkan daripada menggunakan tangan ini pada segala hal yang tidak diridhoi oleh Allah, karena masih banyak hal-hal yang dilakukan oleh tangan. Warijlaini, dan hendaknya menjaga kedua kaki, menjaga kedua kaki. Jangan sampai kaki ini melangkah kepada majelis-majelis dan kepada tempat-tempat, kepada kumpulan-kumpulan yang tidak diridhoi oleh Allah.
kepada tujuan-tujuan yang dibenci oleh Allah. Dijaga kaki ini. Lalu orang yang malu oleh Allah dengan sebetul-betulnya malu, waliyadkur al-mauta, hendaknya juga mengingat maut, mengingat maut, selalu mengingat maut, mengingat kematian, bahwa kita akan mati, ya, bahwa hidup ini tidak lama, bahwa kematian ini lebih dekat kepada kita ketimbang tali sendal, ya, tali sendal kita kepada kaki kita. Kematian ini bukan selesai permasalahan dalam kehidupan, bukan. Tapi kematian ini adalah perpindahan dari permasalahan dunia kepada permasalahan alam kubur, lalu kepada permasalahan akhirat, sampai permasalahan di atas as-siratal mustaqim. Semakin sana masalah semakin besar. Masalah yang ada di dunia itu sebesar-besarnya tetap tidak akan berbanding kepada besarnya masalah di alam kubur. Masalah di alam kubur juga tidak akan bisa membandingi kepada besarnya masalah di akhirat. Nah, masalah yang paling besar nanti ketika lewat di atas siratal mustaqim, karena di sana semua manusia, semua bangsa jin menghadapi salah satu dua kenyataan, imma selamat masuk ke surga, semoga kita menjadi ahlinya, wa imma terpeleset kaki ini sehingga terjun melayang ke jurang neraka. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana syoknya semua yang lewat di atas as-siratal mustaqim. Nah, sampai mana permasalahan itu bisa selesai? Permasalahan selesai ketika telapak kaki manusia dan bangsa jin sudah berpijak di gerbangnya surga. Ketika kaki sudah berpijak di gerbang surga, maka selesailah seluruh permasalahan. Manusia dan bangsa jin yang sudah mempijakkan kakinya di gerbang surga, maka mereka tidak akan menemukan lagi masalah selama-lamanya, abadi, selama-lamanya. Maka kita jangan mimpi ingin tidak bertemu dengan masalah. Dan ingat, ya, permasalahan hal yang pasti yang akan dibebankan kepada semua manusia dan bangsa jin dalam kehidupan dunia, lalu dalam kehidupan kubur, lalu dalam kehidupan akhirat. Bagi ahli neraka, na'udzubillah min dzalik, ketika masuk mereka ke neraka, mereka menemukan masalah yang paling besar. Bagi orang-orang yang kafir, bangsa jin yang kafir, mereka abadi di nerakanya bersama syaitan, la'natullah alaihim. Mereka hari-harinya ada dalam masalah terbesar.
Na'udzubillah min dzalik, dan abadi dalam permasalahan yang terbesar. Insyaallah. Namun Allah bedakan permasalahan dunia dan permasalahan setelah mati. Di mana perbedaannya? Di dunia negeri masalah, di kubur negeri masalah, di akhirat negeri masalah. Negeri yang tidak ada masalah hanyalah surga. Apa perbedaan permasalahan dunia dan permasalahan setelahnya? Perbedaannya adalah segala permasalahan dunia, jika kita hadapi dan jika kita selesaikan dengan hidayah dari Allah, dengan hidayah ini, petunjuk dari Allah, dengan keimanan kepada Allah, juga kepada baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para rasulnya Allah, kepada semua kitab Allah, kepada malaikat Allah, kepada hari kiamat, kepada takdir, kepada segala firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih dan mutawatir. Nah, hati dipenuhi dengan iman. Lalu hati dipenuhi dengan hidayah petunjuk Allah, mengenal hukum-hukum Allah. Mana yang diperintahkan oleh Allah, lalu dilakukan. Mana yang dilarang oleh Allah, lalu dijauhi. Dan juga mengenal akhlak yang mulia di dalam bergaul dengan Allah dan dalam bergaul dengan semua makhluk Allah. Nah, ketika menghadapi permasalahan, dengan itu modalnya. Satu, dengan iman, ya kan? Dua, dengan ilmu, hukum, ya kan? Dengan kebenaran, dengan hidayah dari Allah. Tidak boleh kita bertindak tidak sesuai dengan aturan Allah. Walaupun kita iman kepada Allah, tapi ketika menghadapi masalah, ketika menyelesaikan masalah, nah, dengan aturan hawa nafsu sendiri, namanya main hakim sendiri. Tapi harus dengan petunjuk Allah. Dengan petunjuk Allah. Bagaimana ini masalah ini menyelesaikannya menurut petunjuk Allah, kan? Allah. Dan juga dengan akhlak yang mulia. Dengan akhlak yang mulia, dengan adab. Dengan niat-niat yang agung karena Allah, ikhlas karena Allah. Nah, ini cara menyelesaikan permasalahan. Permasalahan dunia ketika disikapi dengan cara itu, maka permasalahan di kubur dan di akhirat tidak akan ditemukan oleh kita, kan? Tidak akan ditemukan oleh kita. Dan kita akan menemukan warna-warni nikmat dalam kehidupan kubur, warna-warni nikmat dalam kehidupan di akhirat kelak setelah bangkit dari alam kubur. Pahami oleh kita. Andai kata nanti di kubur ada permasalahan, tapi kan kita nggak akan susah-susah mencari solusi, karena langsung oleh Allah dikasih solusi saat itu juga, sehingga kita tidak mengalami kecelakaan, tidak mengalami siksaan, tidak mengalami kesedihan-kesedihan. Asal segala permasalahan yang waktu di dunia itu kita bisa menyelesaikannya dengan yang tadi disebutkan,
dengan keimanan, ya, dengan ilmu, kan, kebenaran, hidayah dari Allah, dengan niat yang mulia, dengan akhlak yang mulia. Allah. Nah, sampai kapan tidak akan menemukan permasalahan? Sampai surga. Artinya orang yang bisa menyelesaikan permasalahan hidupnya di dunia dengan apa yang barusan diisyaratkan, dia akan dimasukkan ke negeri surga oleh Allah, ke negeri yang tidak ada masalah sama sekali. Jadi kuncinya di dunia, kuncinya di dunia. Jadi kita mencari ilmu seperti ini, hadir dalam majelis ilmu dengan ulama, agar kita mendapatkan petunjuk untuk menyelesaikan permasalahan dalam hidup. Dan ingat, pahami oleh kita Allah. Jadi yang dibicarakan tadi bahwa di kubur lebih berat permasalahannya, di akhirat lebih berat permasalahannya, ini nisbat bagi orang-orang yang di dunianya tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Ingat, dengan iman tidak bisa menyelesaikan masalahnya, dengan hidayah Allah, dengan petunjuk Allah, dengan aturan Allah, dengan kebenaran yang datang dari Allah, dengan niat yang ikhlas karena Allah, dengan akhlak yang mulia. Ya. Nah, ini orang-orang seperti ini yang dimaksud dengan ucapan Buya tadi, di mana di alam kubur, kehidupan kubur, masalahnya jauh lebih berat. Di akhirat masalahnya jauh lebih berat. Seluruh ayat Quran, seluruh hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan itu. Kalau kita membaca Al-Quran, kita lalu mendengar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang berbagai siksaan di kubur, tentang berbagai permasalahan bangkit dari kubur, bagaimana getirnya, bagaimana syoknya di mahsyar dan di nah gitu kan? Itu semua kan nisbat bagi orang-orang yang dalam kehidupan dunianya mereka tidak menyelesaikan masalah dengan iman, dengan hidayah dari Allah, dengan kebenaran dari Allah, dengan aturan-aturan Allah, dengan ilmu Allah, dengan akhlak yang mulia. Kalau kita menemukan banyak riwayat hadis dan ayat Quran tentang bagaimana nikmatnya orang di alam barzakh, tentang bagaimana kenikmatan-kenikmatan orang-orang yang bangkit dari alam kuburnya, Masya Allah, di mana dikumpulkannya, kan? Mereka dengan para nabi, dengan para rasul alaihimus salatu wassalam, bahkan dengan junjunan alam Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan para wali-wali Allah, dengan para ulama Allah, dengan para syuhada, dengan para solihin. Tempat yang berbeda. Ini di sini berbeda. Suasana yang berbeda. Dan ceritanya lain. Yang ini begini, yang ini begini. Subhanallah. Kita mendengar banyak riwayat, kenikmatan-kenikmatan, Masya Allah, anugerah-anugerah dari Allah. Itu semua, dan maknanya ini nisbat bagi orang-orang yang waktu di dunianya mereka bisa menyelesaikan segala permasalahan hidupnya, ya, dengan keimanan, ya, dengan ketakwaan, dengan hidayah, ilmu, hukum Allah, kebenaran, niat yang mulia, yang ikhlas hanya karena Allah, ya, dengan akhlak yang mulia. Maka
PR yang terbesar sebetulnya di dunia bukan dikubur. Ya? PR bagi manusia dan bangsa jin yang paling menentukan itu bukan nanti dikubur di akhirat. Sebesar-besarnya siksaan nanti, ya gimana dunia? Kalau di dunianya kita beriman, kalau di dunia kita bertakwa, kan? Kalau di dunia kita taat kepada aturan Allah, kalau di dunia kita menyelesaikan masalah itu sesuai dengan hidayah dari Allah, kan? Dari bangun tidur sampai tidur lagi, maka kita tidak akan menemukan masalah. Semua ayat Quran dan semua hadis-hadis Nabi SAW tentang siksa kubur, tentang nanti di akhirat gini-gini warna-warni siksa, semuanya itu yang menentukan waktu di dunia. Bagi yang beriman, yang bertakwa tidak akan menemukan masalah seperti itu. Maka kematian orang-orang yang beriman merupakan awal daripada penerimaan anugerah dari, kan, keberkahan imannya, ketakwaannya, kan, dari niat-niatnya yang mulia, dari ilmunya, dan dari segala amal solehnya. Mulai akan ditemukan ketika mati. Maka Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu ketika pas mau wafat mengeluarkan ruh, ya, ada keluarga yang menangis, ya. Beliau malah senyum, ya. Lalu ketika ditanya apa yang menjadi bahagia, dan saat ini saya akan bertemu dengan kekasih-kekasih saya, ya. Akan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dunia mimpi juga susah. Pengen ketemu dengan Rasul hanya makomnya saja, kan? Jasad Rasulullah SAW tidak bisa kelihatan, kan? Ada sebagian jasad Rasul yang punya rambutnya dan sebagainya, tapi kan kita tidak punya. Kita tidak bisa melihat, kan? Kadang-kadang melihat hanya di YouTube, atau kadang-kadang melihat hanya artefak, ya, hanya bukan yang aslinya, kan? Kadang melihat yang aslinya juga sekilas, kan? Dan tidak semua bagian dari jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melihat dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di muka bumi ini. Susah. Para sahabat Nabi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ya. Bagaimana kerinduan para sahabat, luar biasa kerinduannya kepada Nabi. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau terus hari-harinya penuh dengan tangisan. Tangisan apa? Kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam kisahnya, hikayahnya, beliau kalau sudah merasakan rindu kepada Rasul sampai muntah darah. Allah, rindunya kepada Nabi. Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu, saking rindunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak tega beliau tinggal di Madinah. Di mana tinggalnya? Tuh, ke Palestina. Kenapa Sayyidina Bilal ke Madinah lagi? Karena sudah beberapa tahun beliau di sana. Beliau sedang tidur, ya, mimpi datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Bilal, ma hadzal jafa? Apa-apaan ini Bilal?" Dan sudah bilang sana, saking rindu kepada Nabi, artinya melangkah kemana ini melangkah? Dan seiring kepada Nabi. Begitu terbangun Sayyidina Bilal, langsung beliau lari dari Palestina terus jalan kaki menuju Madinah Al-Munawwarah. Masya Allah.
saking rindunya Sayyidina Bilal kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari mulai Rasulullah wafat, Sayyidina Bilal tidak bisa lagi melantungkan azan. Kenapa tidak bisa melantungkan azan? Karena setiap mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah pingsan. Ya. Selalu terbayang Rasulullah SAW, sehingga tidak tuntas azannya. Akhirnya tidak bisa azan. Pernah setelah pulang dari Palestina beliau ke Madinah, lalu dikumpulkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Semua para sahabat Nabi, para tabi'in dikumpulkan di Madinah. Sayyidina Bilal disuruh azan. Dan benar, begitu mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah langsung pingsan. Allah, gak tuntas, gak tuntas. Kerinduan itu seperti itu. Ya, sehingga menyebutkan namanya tidak mampu, karena hati sudah dipenuhi dengan kerinduan kepada baginda Rasulullah. Orang yang rindu kepada Rasul, dan kalau menyebut namanya, lisan ini akan bisu seketika, akan kaku, dan akan kaku, gak bisa menyebutkan. Karena hatinya sudah dipenuhi dengan kerinduan. Yang ada apa? Yang ada adalah isak tangis dan cucuran air mata. Yang mana air mata tersebut adalah air mata kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari-harinya dari bangun tidur sampai tidur lagi, selalu yang terbayang adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana bisa rindu kepada Rasulullah setelah mengenal keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenal sifat-sifat kemuliaannya Rasulullah, mengenal kasih sayangnya, perhatiannya, cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Kalau kita semakin mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai mengenal bagaimana wujud jasmani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kegantengannya seperti apa, dari mulai ujung rambut sampai kakinya. Bagaimana cara muamalah bergaulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan semua lapisan manusia. Bagaimana ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatnya, zikirnya dan sebagainya. Maka orang-orang yang mengenal Rasul akan tumbuh dalam hatinya kerinduan kepada Nabi. Dan hatinya tidak pernah berpaling dari sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada manusia di muka bumi dari Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampai hari kiamat yang terbaik. Tidak ada yang bisa menyamai, walaupun para nabi dan para rasul, kepada ketinggian martabat dan keunggulan dan akhlakul karimahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta dalam wujud dzatiyahnya, lahiriahnya, kegantengannya. Di mana dikatakan kegantengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam menguasai setengah manusia di muka bumi, tapi kegantengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguasai semua ahli bumi. Allah, coba kita bagaimana? Kita hanya membayangkan, bayangkan oleh kita, dan membayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan sifat-sifatnya yang telah termaktub dalam kitab-kitab hadis tentang bagaimana sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membayangkan Rasul itu ibadah, selalu dibayangkan. Bahkan mau melakukan apa saja, meninggalkan apa saja, si hati ini selalu membayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Hatta mau makan, ingat Rasulullah dengan tangan kanan. Rasulullah SAW membaca bismillah. Ingat Rasul. Mau pakai pakaian, pakai sendal saja, ingat Rasul. Dan ketika ingat Rasul, Rasul itu dihayalkan di dalam hati. Dihayalkan bagaimana Rasulullah SAW itu dihayalkan. Ketika membaca salawat seperti itu. Ketika membaca ya Nabi salamu alaika ya Rasul salam, seperti itu. Semuanya. Nah, tapi kita hanya sampai di situ. Ada orang-orang yang soleh yang lalu dikasih rizki oleh Allah bisa melihat wujud Rasulullah SAW lewat mimpi. Ada banyak. Nah, orang yang sudah diperlihatkan kepada Nabi lewat mimpi dan hatinya penuh dengan pengetahuan tentang nabinya, hidupnya makmur dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulnya, maka itu mimpi itu akan selalu mengiang terus, siangnya malamnya akan selalu nempel terus. Allah, semoga kita mendapatkan rizki bisa mimpikan Rasulullah SAW dengan keriduan Rasul kepada kita semua. Ya. Ini kembali kepada tadi makna daripada wal yadhkur al maut. Orang yang betul-betul malu oleh Allah dengan sebetul-betulnya hendaknya mengingat mati. Itu makna daripada mengingat mati. Semoga kita bisa mendapatkan kedudukan malu oleh Allah dengan sebetul-betulnya malu. Juga seluruh muslimin muslimat, mukminin mukminat dikasih rezeki itu semuanya. Bisirri asraril Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.